Nah, sekarang kita masuk ke hukum yang keempat, yaitu hukum perbandingan volume. Nah, hukum perbandingan volume ini dikemukakan oleh Joseph Louis Gay-Lussac gitu. Nah, atau hukum ini disebut dengan hukum Gay-Lussac. Nah, Gay-Lussac telah melakukan 2 percobaan. Nah, percobaan pertama dia mereaksikan 2 liter gas hidrogen dengan 1 liter gas oksigen dan menghasilkan 2 liter gas air atau uap air gitu. Nah, ternyata diperoleh volume, perbandingan volume itu 2:1:2. H2-nya 2, O2-nya 1 dan H2O-nya 2 gitu. Nah, lalu percobaan yang kedua, dia mereaksikan 3 liter gas hidrogen dengan 1 liter gas nitrogen menghasilkan 2 liter gas amoniak atau NH3 dan diperoleh perbandingan volumenya H2-nya 3, N2-nya 1 dan NH3-nya 2 gitu. Nah, dari percobaan ini Gay-Lussac berpendapat bahwa perbandingan volume gas-gas yang bereaksi dan gas hasil reaksi merupakan perbandingan dengan bilangan bulat dan sederhana gitu. Nah, karena pendapatnya ini akhirnya dia mencetuskan suatu hukum gitu. Dia mengemukakan pendapatnya tentang hukum perbandingan volume yang bunyinya pada tekanan dan temperatur yang sama, volume gas yang bereaksi dan volume gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan-bilangan bulat dan sederhana gitu. Jadi khusus hukum keempat dan kelima itu membahas tentang volume gas atau unsur yang berfasa gas gitu. Nah, akhirnya diperoleh data seperti ini. Persamaan reaksi di percobaan pertama berarti 2H2 ditambah O2 menghasilkan 2H2O. Nah, perbandingan volumenya itu 2:1:2. Nah, perbandingan koefisiennya juga sama nih, 2:1:2 gitu. Di sini koefisiennya H2 ada 2, koefisiennya O2 ada 1, dan koefisien H2O ada 2 gitu. Nah, lalu di percobaan kedua, persamaan reaksinya 3H2 ditambah N2 menghasilkan 2NH3. Perbandingan volumenya 3:1:2 dan perbandingan koefisiennya juga sama, 3:1:2. Jadi perbandingan volume itu berbanding lurus dengan koefisien gitu. Nah, hukum Gay-Lussac digunakan untuk menentukan volume gas dalam suatu reaksi kimia dengan melihat perbandingan koefisien dengan persamaan umum. Nah, jadi dia punya rumus simpel nih, gitu. Rumusnya V1 per V2 sama dengan K1 per K2. Di mana V1 itu volume gas yang ditanyakan, V2 itu volume gas yang diketahui, K1 itu koefisien gas yang ditanyakan, dan K2 adalah koefisien gas yang diketahui gitu. Nah, untuk lebih memahaminya, kita coba kerjakan contoh soal yang pertama. Nah, di contoh soal yang pertama ini, gas A2 dapat bereaksi dengan gas B2 membentuk gas A2B3. Berapa volume gas A2 dan gas B2 yang diperlukan untuk mendapatkan 80 liter gas A2B3 jika semua gas diukur pada P dan T yang sama. Ingat, P itu tekanan atau dari bahasa Inggris pressure gitu. Terus T itu suhu dari temperatur gitu. Nah, kalau ada seperti ini, berarti kita harus menuliskan persamaan reaksinya terlebih dahulu. Persamaan reaksinya berarti A2 ditambah B2 menghasilkan A2B3. Gitu. Coba sekarang kita lihat ini udah setara belum? Jumlah unsur A
ruas kiri ada 2, di kanan ada 2, oke sama. Terus unsur B di ruas kiri ada 2, di kanan ada 3. Nah, belum setara kan? Nah, ya udah berarti kalau gitu kita kali silang aja. Di sebelah kanan kan B-nya ada 3 ya. Berarti di sini kita kasih koefisien 3 gitu. Nah, di sini berarti kita tambahin koefisien 2 gitu. Nah, berarti berubah nggak nih jumlah unsurnya si A? Berubah kan? Di kanan jadi ada 4, di sini baru ada 2. Berarti tinggal kita tambahin koefisien 2. Nah, begitu. Untuk menyetarakan persamaan reaksi, kalian boleh menggunakan rumus ABC yang dari ibu, atau kalian boleh secara langsung gitu. Jadi secara nalar gitu. Nah, sekarang kita udah dapat nih. Udah dapat koefisien dari setiap zatnya. Gitu. Sekarang kita cari gas A2 dulu ya. Gas, volume gas A2 gitu. Rumusnya berarti V1 per V2. Nah, V1 itu kan yang ditanyakan. Berarti VA2 per V yang udah diketahui, V-nya siapa? V-nya A2B3 sama dengan K A2 per K A2B3 gitu. Nah, karena kita mau cari V-nya A2, berarti rumusnya kita ubah. VA2 sama dengan K A2 per K A2B3 dikali V A2B3 gitu. Nah, tinggal kita hitung V A2-nya, K A2-nya berapa? 2 ya. 2. Terus koefisien A2B3-nya 2 gitu. Terus volume A2B3-nya ini nih. 80 liter, berarti dikali 80 sama dengan, ini kan sama aja 1 ya. Berarti 80 liter gitu. Nah, VA2-nya 80 liter. Terus sekarang kita cari VB2-nya. Di sebelahnya aja ya. V gas B2 gitu. Nah, kita pakai warna yang berbeda. Berarti rumusnya sama nih. Rumusnya VB2 per VA2 B3 sama dengan KB2 per KA2B3 gitu. Berarti untuk mencari VB2 sama dengan KB2 per KA2B3 dikalikan VA2B3. Nah, tinggal kita masukin nih. VB2-nya sama dengan koefisien B2-nya berapa? 3. Koefisien A2B3-nya 2. Nah, dikalikan volumenya A2B3 dikali 80 gitu. Ini bisa kita coret jadi 40. Nah, 3 dikali 40 120 liter. Nah, berarti volume A2-nya itu 80 liter dan volume B2-nya itu 120 liter. Nah, sekarang kita masuk ke contoh kedua di hukum Gay-Lussac. 20 ml gas nitrogen dan 30 ml gas oksigen tepat habis bereaksi menjadi 20 ml gas NXOY. Tentukan rumus kimia gas NXOY tersebut. Nah, jadi di hukum Gay-Lussac ini, selain kita bisa mengetahui
volume gas dari unsur-unsurnya, kita juga dapat mengetahui rumus kimia dari gas-gas gitu. Di sini contohnya kita disuruh menentukan rumus kimia dari NXOY. X-nya berapa, Y-nya berapa gitu ya. Nah, ingat kalau hukum Gay-Lussac itu kan perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume gitu. Nah, kita lihat dulu nih. Di sini ada unsur apa aja atau ada gas apa aja? Ada gas nitrogen, berarti KN2 banding apa lagi? Oksigen. KO2 banding KNXOY gitu. Ingat ya, nitrogen dan oksigen itu termasuk unsur diatomik gitu. Jadi dia harus punya indeks 2 gitu. Nah, berarti perbandingan volumenya juga sama nih. VN2 sama dengan VO2 banding VNXOY gitu. Nah, terus kita yang diketahui di soal kan volumenya, berarti volume N2-nya berapa? 20. Terus volume O2-nya 30. Terus volume NXOY-nya 20. Nah, ini bisa kita sederhanakan, kita apain nih? Nah, pintar, kita coret aja nolnya semuanya. Jadi perbandingannya 2 banding 3 banding 2 gitu. Jadi perbandingan koefisien N2, O2, dan NXOY adalah 2 banding 3 banding 2 gitu. Nah, habis kita udah dapat nih perbandingan koefisiennya, kita tulis persamaan reaksinya gitu. Kita tulis persamaan reaksinya, berarti N2 dalam bentuk gas ditambah O2 dalam bentuk gas menghasilkan NXOY dalam bentuk gas juga gitu. Nah, kita udah dapat nih koefisiennya kan. Koefisien N2-nya berapa? 2. Kita tulis 2. Koefisien O-nya 3. Kita tulis 3. Terus koefisien NXOY-nya 2. Oke, kita tulis. Nah, sekarang kita mau tahu nih X-nya berapa, Y-nya berapa. Caranya pakai penyetaraan reaksi gitu. Kita ke X dulu ya. Ke X itu berarti unsur N kan. Nah, berarti jumlah N ruas kiri sama dengan ruas kanan. Nah, berarti N di ruas kiri ada berapa nih? Ada 4, pintar, ada 4. Terus di ruas kanannya ada 2X, pintar, 2X. Berarti X sama dengan 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, kita udah dapat nih X-nya 2 gitu. Sekarang kita cari Y-nya atau kita cari si O ya. Kita cari O. Ini berarti jumlah O ruas kiri sama dengan ruas kanan. Nah, O di ruas kiri ada berapa nih? Ada 6 ya, 3 dikali 2, 6. Sama dengan di ruas kanannya ada 2Y, pintar. Berarti Y sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan 3. Tuh. Nah, kita udah dapat nih. Kita udah dapat X-nya 2, Y-nya 3. Berarti NXOY, kesimpulannya NXOY adalah N2O3. Gitu, berarti jawabannya rumus kimia dari NXOY-nya adalah N2O3.